Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4B SDN Kraton 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Umi di sini. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 yaitu pecahan. Masih tetap semangat belajarnya kan? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yang nomor 1, kita akan belajar bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, kita juga akan belajar membandingkan pecahan serta mengurutkan pecahan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai. Menentukan pecahan senilai berarti menentukan nama lain dari suatu pecahan. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Kalian perhatikan ya. 1/3, 3 buah pecahan yang senilai adalah berapa? Ayo, kita jawab bersama-sama. Oke? Yang pertama, 1/3 kita kalikan dengan angka 2. Ingat ya nak ya, kalau pembilangnya dikalikan 2 berarti penyebutnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2, 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Yang kedua, 1/3 sama-sama kita kalikan dengan angka 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. Jadi 1/3 itu sama dengan 3/9. Yang ketiga, 1/3 kita akan kalikan dengan angka 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi anak-anak, 1/3 itu sama dengan 2/6, sama dengan 3/9, sama dengan 4/12. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar pecahan yang senilai tadi ya. Kalian perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar pecahan senilai yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini 1/3. 1/3 itu senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, dan senilai dengan 4/12. Ya, sudah paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan belajarnya ya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Ya, maksudnya jika pembilangnya itu dibagi 10, penyebutnya harus dibagi 10. Ya, di sini Ibu sudah menyiapkan 4 contoh soal. Kalian perhatikan ya. Yang pertama 10/20. Nah, di sini sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2.
Jadi 10/20 jika kita sederhanakan itu akan menjadi 1/2. Untuk soal yang kedua, 16/24, 16 dibagi 8 sama dengan 2, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi 16/24 itu sama dengan 2/3. Yang ketiga, 9/27 sama dengan 9 dibagi 9 itu 1, 27 dibagi 9 itu 3. Jadi 9/27 itu sama dengan 1/3. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah mengerti kan? Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4/12. Kita bagi sama-sama bagi 4 ya. 4 dibagi 4 itu 1, 12 dibagi 4 itu 3. Jadi 4/12 jika kita sederhanakan akan menjadi 1/3. Ya, sudah paham ya nak ya? Sekarang kita lanjutkan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan. Di sini ada 2 contoh soal yang berbeda ya. Yang berbeda ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama berpenyebut sama. Kalian perhatikan soalnya. 4/9 titik-titik 6/9. Nah, karena penyebut dua pecahan sama, maka perbandingan pembilangnya dapat menentukan perbandingan pecahan tersebut. Maksudnya, kalian perhatikan, penyebutnya sama-sama angka 9. Nah, jadi kalian hanya memperhatikan pembilangnya. Pembilangnya yaitu 4 dan 6. Di sini kalian sudah bisa ya tentunya menentukan lebih besar mana antara 4 dan 6. Ya, tentu lebih besar 6 ya. Jadi 4/9 itu lebih kecil dari 6/9. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau penyebutnya sama itu lebih gampang. Kemudian yang kedua itu dengan berpenyebut berbeda. 3/5 titik-titik 2/4. Karena dua pecahannya tidak sama, maka perbandingan pecahannya harus menyamakan penyebut dahulu. Nah, di sini Ibu memiliki cara yaitu dengan perkalian silang. Perhatikan ya. 3/5 titik-titik 2/4. Nah, kita kalikan silang. 3 kalikan 4 sama dengan 12/20. Nah, 20-nya itu dari mana? Dari penyebutnya. Jadi 5 kali 4. Penyebutnya kita kalikan 5 kali 4 sama dengan 20. Sama ya. Nah, setelah kita kalikan silang antara 3 kali 4, sekarang kita kalikan lagi 2 kali 5, yaitu 10/20. Jadi 12/20 itu lebih besar daripada 10/20. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/4. Nah, sudah ngerti anak-anak ya? Bagaimana? Sudah bisa lanjutkan? Oke. Sekarang kita lanjutkan belajarnya yaitu mengurutkan pecahan. Ya, caranya yaitu dengan mengurutkan pembilang pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Di sini Ibu juga sudah mempunyai contoh soal. 6/7, 3/7, 1/7, 7/7, 0, 5/7, 2/7, 4/7. Kalian perhatikan baik-baik.
Nah, ternyata di sini penyebutnya sama, jadi lebih mudah untuk mengerjakannya, ya. Kita urutkan dari yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi yang paling kecil itu adalah 0. Nah, kemudian kita tinggal melihat pembilangnya, diurutkan dari yang terkecil, karena penyebutnya di sini sama, ya. Jadi 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Itu urutan dari yang terkecil. Sekarang urutan dari yang terbesar. Jadi 7/7, 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, dan 0. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kalian sudah paham pelajaran hari ini? Alhamdulillah, Ibu harap kalian bisa menentukan pecahan senilai, bisa menyederhanakan pecahan, bisa membandingkan serta mengurutkan pecahan. Baik, supaya kalian lebih mengerti lagi, ini untuk latihan kalian ya nak ya. Ibu memiliki tugas. Nah, di sini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan di buku matematika ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Tetap semangat belajarnya walaupun harus belajar dari rumah. Kelas 4B tetap semangat. SDN Kraton 3 tetap terdepan. Oke? Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.